Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kode kami untuk studi kasus data science. Di sini terdapat 3 tugas yang kami jalankan. Yang pertama, prediksi harga sepatu wanita, klasifikasi prediksi keberhasilan akademik mahasiswa, dan terakhir, klasterisasi segmentasi nasabah kartu kredit. Yang pertama, kami akan mempresentasikan analisis data dan model prediksi harga sepatu wanita yang kami lakukan. Dalam presentasi ini, kami akan membahas tentang bagaimana data diposisikan, fitur yang dibangun, model yang digunakan, evaluasi performa, serta hasil dari analisis yang kami lakukan. Pada langkah pertama, kami melakukan pembersihan data dengan menghapus kolom yang tidak relevan seperti ID dan URL gambar yang tidak mempengaruhi model prediksi harga sepatu. Kami juga menangani missing value dengan cara menghapus baris yang memiliki harga hilang dan mengimputasi missing value pada kolom lainnya menggunakan modus untuk kategorikal dan kata-kata untuk numerik. Pada tahap analisis data eksploratif atau EDA, kami melakukan analisis korelasi untuk mengidentifikasi fitur yang memiliki hubungan yang paling kuat dengan harga sepatu. Hasilnya menunjukkan bahwa fitur seperti price among min memiliki korelasi tinggi dengan harga sepatu. Heatmap korelasi antara fitur numerik dan harga sepatu akan ditampilkan di slide ini. Kami melakukan rekayasa fitur untuk meningkatkan kualitas data. Fitur nameline ditambahkan untuk mengukur panjang nama sepatu sebagai indikator potensial harga. Label encoding digunakan untuk mengubah fitur kategorikal seperti merek, kategori, dan warna menjadi numerik. Di sini, data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Fitur yang digunakan dalam model adalah merek, kategori, warna, dan panjang warna. Sementara target variabelnya adalah harga sepatu atau price among max. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya. Pada bagian ini, kami membangun 2 model regresi untuk memprediksi harga sepatu. Model pertama adalah linear regression, yaitu model regresi linear sederhana yang mencoba memodelkan hubungan linear antara fitur dan harga. Model kedua adalah random forest regression, regressor, yaitu model berbasis kumpulan pohon keputusan yang lebih fleksibel dalam menangani hubungan non-linear dan interaksi antar fitur. Untuk mengevaluasi performa kedua model, kami menggunakan 2 metrik, yaitu R-square R2 yang mengukur seberapa besar variabilitas harga sepatu yang dapat dijelaskan oleh model. Semakin tinggi nilai R2, semakin baik. Yang kedua, root mean square error RMSE yang mengukur rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan harga sepatu. Semakin rendah nilai RMSE, semakin baik. Berdasarkan nilai R2 dan RMSE, random forest regressor menunjukkan performa yang jauh lebih baik dibandingkan linear regression, sehingga lebih direkomendasikan untuk tugas prediksi harga sepatu ini. Selanjutnya, kami menganalisis fitur important dari model random forest untuk melihat fitur mana yang paling berpengaruh dalam menentukan harga sepatu. Hasilnya menunjukkan bahwa cat-eng atau kategori memiliki pengaruh besar dalam kontribusi sekitar 48,82%. Brand atau merek berkontribusi sekitar 26,45%. Ketiga, ada nameline atau panjang nama menyumbang sekitar 18,1%. Dari sini dapat diinterpretasikan bahwa
kategori sepatu, merek, dan panjang nama sepatu merupakan faktor utama yang mempengaruhi variasi harga sepatu dalam dataset ini. Pada bagian ini, kami menampilkan beberapa visualisasi untuk mendukung analisis. Yang pertama, heatmap korelasi yang memperlihatkan hubungan antar fitur numerik dengan harga sepatu. Kedua, plot feature important dari model random forest yang menunjukkan peringkat pentingnya masing-masing fitur. Yang ketiga, residuals plot untuk kedua model, linear regression dan random forest yang memperlihatkan sebaran kesalahan prediksi. Melalui visualisasi ini kita dapat melihat bahwa random forest tidak hanya memiliki metrik evaluasi yang lebih baik, tapi juga residual yang lebih terkontrol dibandingkan linear regression. Sebagai kesimpulan untuk task pertama ini atau tugas 1 ini, model terbaik untuk memprediksi harga sepatu wanita pada dataset ini adalah Random Forest Regressor. Karena memiliki nilai R2 yang lebih tinggi dari linear regression dan RMSE yang lebih rendah dibanding linear regression. Fitur yang paling berpengaruh dalam menentukan harga sepatu adalah kategori sepatu, merek, dan panjang nama sepatu. Hasil ini menunjukkan bahwa informasi terkait jenis sepatu, brand, dan bagaimana produk tersebut dideskripsikan dengan nama sangat berperan dalam pembentukan harga. Oke, selanjutnya kami mempresentasikan analisis klasifikasi keberhasilan akademik mahasiswa menggunakan dataset yang berisi berbagai fitur akademik mahasiswa. Di sini kami akan membahas mulai dari pemrosesan data hingga evaluasi performa model klasifikasi yang dibangun. Pada tahap pemrosesan data, langkah-langkah pertama dalam model ini adalah pemrosesan data. Kami melakukan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan fitur dan target label. Kolom target yang digunakan adalah target yang menunjukkan status keberhasilan akademik mahasiswa. Menangani missing value dengan metode yang wajar. Untuk kolom numerik, kami menggunakan mean, dan untuk kolom kategorikal, kami menggunakan modus. Fitur kategorikal seperti target diubah menjadi numerik dengan menggunakan label encoding. Pembagian data dilakukan dengan 80% untuk data training dan 20% untuk testing. Pada slide membangun model, setelah melakukan pre-processing data, kami membangun dua model klasifikasi untuk memprediksi status keberhasilan akademik mahasiswa. Yang pertama, logistic regression, model klasifikasi yang digunakan setelah standarisasi fitur numerik. Yang kedua, random forest classifier, model berbasis pohon keputusan yang lebih kompleks, yang lebih fleksibel dalam menangani data dengan hubungan non-linear. Selain itu, tuning hyperparameter digunakan untuk menggunakan grid CV untuk mencari parameter terbaik seperti C untuk logistic regression dan N estimator untuk random forest. Untuk evaluasi performa akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk mengevaluasi performa kedua model klasifikasi, kami menggunakan beberapa metrik evaluasi. Yang pertama, akurasi, yaitu proporsi prediksi yang benar terhadap seluruh data uji. Yang kedua, macro average precision, recall, dan F1 score yang menghitung rata-rata nilai masing-masing metrik untuk setiap kelas sehingga performa model terhadap semua kelas bisa dinilai secara seimbang. Yang ketiga, confusion metric yang digunakan untuk melihat distribusi prediksi benar dan salah untuk masing-masing kelas. Visualisasi confusion
metrik untuk logistik regression dan random forest akan ditampilkan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah confusion metric untuk model logistik regression. Pada visualisasi ini, setiap sel menunjukkan jumlah prediksi model untuk masing-masing kelas, dropout, enroll, dan graduate. Dari confusion metric ini dapat terlihat bahwa model logistik regression berhasil memprediksi sebagian besar mahasiswa yang lulus atau graduate dengan cukup baik. Namun, model ini masih agak kesulitan dalam membedakan berapa mahasiswa yang statusnya enroll sehingga terjadi beberapa kesalahan klasifikasi dalam kelas tersebut. Berikutnya adalah confusion matrix untuk model random forest classifier. Jika dibandingkan dengan logistik regression, random forest umumnya menunjukkan distribusi prediksi yang lebih baik, terutama pada kelas graduate. Model ini lebih efektif dalam mengklasifikasikan mahasiswa yang lulus atau graduate meskipun tetap ada beberapa kesalahan pada kelas dropout dan enroll. Dari confusion metric ini, kita bisa melihat bahwa random forest memberikan performa yang lebih stabil dan lebih akurat untuk sebagian besar kelas. Selain melihat metrik evaluasi, kami juga menganalisis fitur important dari model random forest untuk mengetahui fitur yang mana paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan akademik mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis, fitur yang paling penting adalah nilai kehadiran jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa performa akademik yang tercermin dari nilai tingkat kehadiran dan di kelas serta karakteristik demografis seperti jenis kelamin memiliki kontribusi besar terhadap prediksi status keberhasilan akademik mahasiswa. Kesimpulan untuk tugas 2 atau task 2 ini adalah model terbaik berdasarkan metrik F1 score dan analisis confusion metric random forest classifier menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan logistik regression dalam memprediksi keberhasilan akademik mahasiswa. Fitur yang paling berpengaruh yaitu nilai kehadiran dan jenis kelamin merupakan fitur yang paling berpengaruh dalam model. Fitur-fitur ini relevan karena berkaitan langsung dengan performa belajar dan karakteristik mahasiswa. Dengan model ini, intuisi pendidikan berpotensi mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko lebih awal sehingga dapat memberikan intervensi atau dukungan akademik yang lebih tepat sasaran. Di bagian ketiga ini, kami akan menganalisis clustering nasabah kartu kredit. Di sini, kami akan membahas pemrosesan data, penerapan algoritma K-means untuk clustering, serta visualisasi dan interpretasi hasil clustering menggunakan dataset yang berisi informasi 8.950 nasabah. Di pemrosesan data, langkah pertama adalah pemrosesan data yang meliputi 1. Menghapus kolom non-fitur seperti customer ID. Yang kedua, menangani mesin value menggunakan imputasi sederhana dengan median untuk fitur numerik. Yang ketiga, standarisasi seluruh fitur numerik menggunakan standar scalar agar semua fitur memiliki skala yang sama. Yang penting untuk algoritma K-means. Menentukan nilai cut-pipe. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai K atau K yang optimal untuk algoritma K-means. Kami mencoba beberapa nilai K dari 2 hingga 6, menghitung Silhouette score untuk setiap K. Silhouette score adalah metrik yang mengukur kualitas cluster dengan mempertahankan jarak antar cluster. Berdasarkan nilai Silhouette score, kami memiliki 3 K-means karena memberikan hasil terbaik dan memiliki interpretasi bisnis yang jelas.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan nilai K sama dengan 3 yang sudah terpilih, kami melatih model K-means dan menambahkan kolom klaster baru pada dataset untuk mengelompokkan setiap nasabah ke klaster masing-masing. Kami juga menghitung rata-rata dari 5 fitur utama untuk setiap klaster, yaitu credit limit, purchase, payment, balance, dan cash advance. Perhitungan rata-rata ini membantu kita memahami karakteristik unik dari masing-masing segmen nasabah. Untuk memvisualisasikan hasil clustering yang memiliki banyak dimensi, kami menggunakan PCA, Principal Component Analysis, untuk mereduksi dimensi data menjadi 2 dimensi utama. Pada scatter plot ini, setiap titik mewakili satu nasabah dan warna berbeda, menunjukkan klaster yang berbeda, klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Melalui visualisasi PCA ini, kita dapat melihat bagaimana ketiga klaster terpisah dengan jelas dalam ruang 2 dimensi, yang mengonfirmasi kualitas clustering yang baik. Berikut adalah rata-rata 5 fitur utama untuk masing-masing klaster. Klaster 0, nasabah dengan kredit limit tinggi, purchase tinggi, tetapi payment lancar dan balance terjaga. Klaster 1, nasabah dengan kredit limit rendah, purchase rendah, payment rendah, dan cash advance minimal. Lalu, klaster 2, nasabah yang kredit limit moderat tetapi purchase tinggi, payment sering terlambat, dan balance yang relatif tinggi. Pola rata-rata ini memberikan gambaran karakteristik perilaku finansial masing-masing segmen nasabah. Berdasarkan analisis rata-rata fitur, berikut deskripsi singkat untuk setiap klaster. Klaster 0, nasabah premium dengan kredit limit tinggi dan riwayat pembayaran lancar. Segmen ini ideal untuk produk kredit, kartu kredit premium atau layanan VIP. Klaster 1, nasabah low risk atau low volume dengan kredit limit rendah dan aktivitas transaksi minimal. Segmen ini beresiko rendah, tapi juga memberikan kontribusi revenue terbatas. Klaster 2, nasabah high volume atau high risk, dengan purchase besar, tapi sering terlambat bayar. Segmen ini perlu monitoring ketat untuk mencegah default dan bisa ditargetkan dengan reminder pembayaran. Deskripsi ini actionable untuk strategi marketing dan risk management bank. Kesimpulan dari analisis klasterisasi ini adalah klaster paling menguntungkan yaitu klaster 0 karena memiliki kredit limit tinggi dan pembayaran lancar, sehingga cocok untuk cross-selling produk premium. Klaster yang paling beresiko yaitu klaster 1 dengan pembayaran buruk dan limit kredit rendah, sehingga rentan terhadap kegagalan pembayaran dan perlu penanganan khusus. Analisis klaster ini dapat membantu bank dalam menargetkan nasabah yang paling optimal, karena nasabah yang tepat mengoptimalkan portofolio kredit dan mengidentifikasi segmen beresiko tinggi sejak dini.